Assalamualaikum, halo kawan hiwar. Saya Syafira Mustika akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam menyambut bonus demografi. Bonus demografi atau demographic dividends menurut United Nations Population Fund adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, yakni di mana proporsi usia produktif yaitu 15-65 tahun lebih besar daripada proporsi usia belum produktif yaitu 0-14 tahun dan usia sudah tidak produktif yaitu di atas 65 tahun. Kondisi ini dapat terjadi apabila angka kelahiran dan kematian menurun, sehingga angka usia non-produktif menurun, dan orang-orang yang berusia produktif dapat hidup lebih lama untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi tidak serta-merta terjadi apabila penduduk usia produktif meningkat jumlahnya. Namun, juga harus diiringi dengan peningkatan produktivitas penduduk pada usia produktif tersebut. UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat merasakan bonus demografi apabila seluruh rakyatnya merasakan layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi apabila suatu negara memiliki potensi penduduk yang berkualitas dan kebijakan kenegaraan yang baik. Setiap negara pasti melalui era bonus demografi, dan era tersebut hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa. Maka, apabila suatu bangsa tidak bisa memanfaatkan bonus demografi, yang terjadi adalah bencana demografi, di mana banyak pengangguran di suatu negara meningkat dan memunculkan potensi keresahan sosial. Tentu saja, hari ini saatnya pemerintah berkolaborasi dengan anak muda untuk menciptakan mereka menjadi policy maker. Eksistensi kaum muda bisa diakui dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan. Tapi dengan regenerasi ini bukan berarti kaum yang lebih senior kehilangan muka. Bahkan mereka bisa menjadi guru sekaligus partner belajar yang memiliki segudang pengalaman dan jam terbang yang tinggi, sehingga bisa mengarahkan kaum muda ke arah yang lebih baik demi menyokong pertumbuhan nasional. Generasi inilah yang nantinya akan menggerakkan roda pembangunan, terutama di bidang ekonomi. Sehingga diharapkan ke depannya negara Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan dinamis. Peningkatan kualitas, kreativitas, dan kapabilitas harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah. Peningkatan keterampilan dan kompetensi mutlak harus dilakukan bagi para pemuda, karena hal ini berhubungan dengan peningkatan pengembangan diri yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan. Tentunya, ini berhubungan dengan tuntutan dinamis pasar tenaga kerja, di mana skill dan kompetensi harus ditingkatkan dari dua sisi secara seimbang, yaitu hard skill dan soft skill. Dan pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan ini secara berkelanjutan. Lalu, dari semua penjabaran panjang ini, bukankah kita sebagai generasi muda Muslim Indonesia turut mengambil peran dalam mempersiapkan diri menjadi generasi muda yang menyokong pembangunan bangsa dan turut serta dalam pembangunan nasional? Dewasa ini, eksistensi kaum milenial muda, terutama milenial Muslim Indonesia, selalu berusaha mengakrabi modernitas dengan segala konsumerismenya dan juga merayakan dakwah di media sosial serta berbagai hal yang lain. Tetapi di lain sisi, mereka juga menunjukkan sikap eksklusivisme dan kejumudan dalam keagamaan. Eksklusivisme dan kejumudan pandangan keagamaan ini merupakan bibit disintegrasi yang mulai terlihat dari berbagai sisi, yaitu misalnya adalah intoleransi dan kesempitan pandangan dalam beragama, serta pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam dan seluruh ajarannya adalah merupakan satu-satunya visi untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Fenomena semacam ini tentu akan berpengaruh kepada masa depan kita ke depannya. Apakah generasi Islam yang akan dihasilkan oleh bonus demografi ini adalah generasi Islam yang terbuka atau inklusif, atau generasi Islam yang tertutup atau eksklusif? Atau apakah bonus demografi ini akan menghasilkan generasi Muslim yang akan menyokong kemajuan teknologi, pendidikan, dan peradaban ke depannya, atau malah sebaliknya? Dengan melihat berbagai gejala yang tampak, maka
patut dipertanyakan, apakah nanti saat umur 100 tahun negara kita ini, generasi muda Muslim Indonesia akan menjadi generasi yang maju secara ekonomi, tapi mereka tertutup secara ideologi. Tentu, kita tidak ingin diajak sedemikian rupa seperti perkataan para orientalis, bahwa Muslim Indonesia itu seperti masyarakat kuburan, yang dimana kehidupannya timpang sebelah, yaitu mereka hanya memikirkan kehidupan dunia akhirat, serta tidak mempunyai kontribusi terhadap peradaban dalam masyarakat. Tentu, tidak akan ada resep sapu jagat yang akan cepat mengobati penyakit sosial yang beredar di masyarakat kita. Tetapi, dengan keyakinan bahwa setiap masalah ada solusinya, maka begitu pula dengan imaji bonus demografi ini. Kita pasti bisa melaluinya dengan baik. Maka, bagaimana caranya? Apabila indikasi menguatnya potensi masyarakat Islam Indonesia ke depannya akan menjadi masyarakat yang tertutup adalah sebuah ancaman, maka kita harus mendorong generasi muda Muslim Indonesia untuk dapat melek terhadap keberagaman. Dan mereka juga harus mempelajari literasi sejarah dan budaya sehingga tidak hanya dikuatkan aspek spiritualitasnya saja. Kesimpulannya, pemahaman dan gairah keagamaan masyarakat kita akhir-akhir ini harus diimbangi dengan sikap terbuka atau inklusif. Agar bonus demografi tidak hanya melahirkan generasi muda yang kuat dalam hal sosial, budaya, politik, serta cakap dalam beragama, melainkan juga mereka yang moderat dan siap untuk menyokong kemajuan kemanusiaan, teknologi, dan pendidikan bangsa dan negara. Inilah kiranya wujud dari visi Islam rahmatan lil alamin yang akan memberi rahmat bagi semesta alam. Akhir kata, kita sebagai masyarakat Muslim Indonesia dengan jumlah yang banyak, tentunya kita juga akan memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia, khususnya pada saat era bonus demografi dan umumnya pada saat kehidupan bermasyarakat. Mungkin sepatah dua patah kata ini dapat menambah wawasan, ilmu, dan insight yang baru terhadap kawan hiwar semuanya. Sehingga kita bersama-sama dapat menjadi generasi Islam Indonesia yang akan menyokong pembangunan dan turut serta dalam bonus demografi 2030. Serta menjadi generasi Islam yang tidak merepotkan bangsa dan negara ke depannya. Akhir kata, saya Syafira Rahma Mustika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.